wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat-sehat terus ya. Kembali lagi bersama Lili Official. Pada video kali ini, Lili akan membahas tentang 10 prospek kerja farmasi di Indonesia. Angkat tangan nih, siapa aja yang pengen kuliah di jurusan farmasi? Atau ada yang lagi menempuh pendidikan farmasi, tapi masih bingung apa aja sih prospek kerja farmasi di Indonesia? Nah, semua akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Dilansir dari gokampus.com, farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Mahasiswa yang mengambil jurusan farmasi pastinya akan dipersiapkan untuk menjadi peracik obat yang handal nih. Setelah lulus dari jurusan farmasi, kamu juga bisa melanjutkan pendidikan ke profesi apoteker untuk bisa lanjut bekerja sebagai apoteker. Sebelum kita membahas lebih detail mengenai prospek kerja farmasi, kita cari tahu dulu yuk, apa aja sih yang dipelajari di jurusan farmasi nanti di perkuliahan? Pastinya di sini kamu akan belajar mencampur, meracik, melakukan formulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, dan menciptakan obat yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan. Tidak hanya meracik, kamu juga harus mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman. Untuk mata kuliah yang akan kamu pelajari adalah terkait dengan anatomi fisiologi manusia, farmasi fisika, kimia organik, botani farmasi, farmasetika dasar, biokimia, kimia sintesis, kimia analitik, teknologi dan formulasi sediaan, semisolida dan liquida, serta biologi sel dan molekuler, dan masih banyak lagi bidang lainnya. Nah, sekarang kita bahas 10 prospek kerja farmasi di Indonesia yuk. Yang pertama, farmasi industri. Prospek kerja farmasi yang pertama adalah bekerja di bidang farmasi industri. Pekerjaan yang satu ini cukup banyak diincar oleh banyak mahasiswa lulusan farmasi nih. Dimulai dari proses pengabdian di bidang industri, kamu akan ditempatkan pada bagian Research and Development atau R&D untuk menentukan formula, teknik pembuatan, dan menemukan spesifikasi bahan-bahan baku yang akan digunakan dalam membuat obat. 2. Dunia pendidikan. Prospek kerja farmasi yang kedua adalah kamu bisa bekerja di dunia pendidikan nih. Khususnya buat kamu yang memiliki minat dalam bidang pendidikan, kamu juga bisa menjadi guru atau dosen yang fokus di mata kuliah jurusan farmasi. Namun, untuk menjadi seorang dosen, kamu harus menempuh pendidikan minimal S2 di bidang farmasi karena peluang kerjamu sebagai dosen sangat dibutuhkan. 3. Lembaga pemerintah. Prospek kerja farmasi berikutnya adalah kamu bisa bekerja di lembaga pemerintahan. Sebagai mahasiswa lulusan farmasi, tentunya untuk bisa bekerja di lembaga resmi pemerintahan, khususnya yang mengurus pelegalan obat dan makanan disebut dengan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah hal yang kece loh guys. Kamu akan bersaing dengan banyak pelajar lainnya di seluruh Indonesia. 4. Pengusaha. Prospek kerja farmasi yang selanjutnya adalah menjadi seorang pengusaha. Siapa bilang mahasiswa lulusan farmasi gak bisa jadi pengusaha? Kamu punya banyak kesempatan loh untuk bisa membuka usaha apotek sekaligus menjadi apoteker di tempat kamu sendiri. Untuk membuka sebuah apotek, ada beberapa syarat khusus yang dibutuhkan, misalnya seperti surat permohonan izin usaha apotek, surat penugasan, surat sumpah apoteker, surat izin farmasi, hingga surat notaris dan lain-lain. Seru banget kan?
Ini bisa jadi kesempatanmu membuka usaha bisnis loh guys. 5. Peneliti farmasi. Menjadi seorang peneliti farmasi merupakan salah satu bagian dari prospek kerja farmasi di Indonesia. Kalau kamu menjadi peneliti farmasi, penelitian yang bisa kamu lakukan adalah misalnya melakukan penelitian terhadap potensi tanaman obat yang hingga kini masih melimpah di Indonesia. Kamu juga bisa bekerja di bidang penelitian pemerintah seperti di LIPI. 6. Bekerja di sektor swasta. Prospek kerja farmasi selanjutnya adalah kamu bisa bekerja di sektor swasta. Ada berbagai perusahaan swasta yang bisa bergerak di bidang farmasi, tentunya dengan bekal ilmu dan latar belakang pendidikan yang kamu miliki nanti. Kamu bisa bergabung di berbagai divisi yang memang cocok dengan skill dan kemampuanmu ya. 7. Rumah sakit, apotek, dan laboratorium klinik. Peluang atau prospek kerja farmasi berikutnya adalah bekerja di fasilitas kesehatan. Bidang utama yang memberikan kesempatan besar bagi lulusan farmasi ada pada bidang layanan kesehatan, misalnya rumah sakit, apotek, dan juga laboratorium klinik. Untuk menjadi seorang apoteker profesional, lulusan farmasi wajib mengambil pendidikan profesi apoteker selama 2 semester dengan jangka waktu 1 tahun. Sertifikat yang sudah dimiliki dapat dijadikan bekal untuk menjadi apoteker yang kemudian bisa mendirikan apotek sendiri. 8. Farmasi komunitas. Prospek kerja farmasi berikutnya adalah sebagai farmasi komunitas. Yang dimaksud dengan farmasi komunitas yaitu farmasi yang memberikan pelayanan di sarana kesehatan terdekat dengan komunitas masyarakat seperti apotek, klinik, dan puskesmas. Kamu bertugas memberikan pelayanan yang berkaitan dengan obat-obatan dalam komunitas masyarakat tertentu. Kamu akan bekerja di fasilitas pelayanan publik terdekat yang bisa diakses oleh komunitas tersebut. 9. Bagian administrasi pelayanan obat. Prospek kerja farmasi selanjutnya adalah kamu bisa bekerja sebagai bagian administrasi pelayanan obat di instansi pemerintah. Sebagai mahasiswa lulusan farmasi, pastinya kamu gak hanya berurusan sama obat-obatan aja nih guys, tapi kamu juga akan mengurus semua hal tentang makanan, minuman, hingga kosmetik. Misalnya beberapa makanan yang ternyata mengandung bahan kimia dan zat terlarang lain yang bisa diketahui oleh ahlinya saja. 10. Penyuluh kesehatan. Prospek kerja farmasi selanjutnya adalah menjadi penyuluh kesehatan. Sebagai mahasiswa lulusan farmasi, kamu bisa menyediakan dan mengelola program pendidikan kesehatan yang membantu individu, keluarga, dan komunitas dalam memaksimalkan dan mempertahankan gaya hidup sehat. Di Indonesia, penyuluh kesehatan masyarakat untuk pemerintah merupakan pegawai negeri sipil yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, itulah tadi 10 prospek kerja farmasi di Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Dan nantikan video-video selanjutnya. See you next time.